Ya, 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 ya. boleh sekarang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari tim pengabdian masyarakat dari Universitas Dian Swantoro. Saya sendiri Agus Ferry Kusuma, terus didampingi dengan Pak Edi Sugianto dan juga dengan Pak Jaka Prasetya. Jadi pengabdian kami di sini kebetulan adalah tentang pengetahuan berbasis web, khususnya untuk bullying pada anak-anak. Mengapa kami mengambil masalah bullying? Karena bullying ini sendiri akan berakibat secara berdampak langsung dan jangka panjang terhadap kesehatan mental dan psikis daripada anak-anak, daripada korban bullying itu sendiri. Jadi, seperti yang kita sampaikan di PowerPoint ini adalah penelitian-penelitian di luar negeri, ya, antara 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. Terus kemudian dari 40-80% tadi, 60%-nya itu adalah menyatakan bahwa siswa SD SMP menyatakan bahwa bullying merupakan suatu masalah yang besar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi bullying ini jangan hanya dimaknai sebagai korban kekerasan saja, karena macam-macam dan jenis bullying itu juga masalah body shaming. Jadi kalau body shaming itu misalkan kalau di Jawa itu kadang-kadang kalau anak yang hitam itu seringkali dipanggil Ambon. Itu sendiri sebetulnya akan sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan fisik mental daripada si anak juga. Terus ini adalah contoh-contohnya. Ada bullying non verbal, ada juga bullying yang verbal maupun bullying yang fisik. Ini adalah pengertian daripada bullying. Intinya di sini adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang lain sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kemampuan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksualnya. Secara tidak langsung di Indonesia itu sering kali terjadi. Jadi saya harapkan di sini adik-adik sebagai kader kesehatan khususnya untuk posyandu remaja di Bangetayu Wetan bisa menularkan ilmu-ilmu ini untuk diberikan kepada lingkungan-lingkungan Anda, karena Anda di sini adalah merupakan perwakilan dari RT-RT di lingkungan RW 1 Kelurahan Bangetayu Wetan. Tentang seberapa pentingnya kita mengetahui tentang bullying tersebut. Ini contohnya, bentuk fisik adalah memukul, menampar, memalak, mendorong, sedangkan yang bentuk verbalnya adalah memaki, memfitnah, mengejek, mengancam, terus kemudian yang psikologis, mengintimidasi, mengucilkan, serta mendiskriminasi. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ini tidak disadari oleh orang tuanya sendiri, bahwa kadang-kadang terucap bentuk-bentuk secara verbal. Terus konsekuensi-konsekuensi daripada bullying, bahkan sampai terjadi kasus bunuh diri, misalkan mereka itu sendiri terkadang adalah lebih introvert, tertutup dengan lingkungannya dan sebagainya karena punya pengalaman yang jelek dalam hal bullying di masa anak-anaknya atau anak pas prasekolahnya. Jadi di sini lebih ke arah perkembangan psikologis daripada si anak waktu sekolah maupun prasekolah di TK-nya. Terus kemudian dampak bullyingnya bagi pelaku tidak bisa konsentrasi belajar, bagi korban menurunkan intensitas pergi ke sekolah, sering bolos, misalkan. Karena apa? Karena ada ketidaknyamanan di situ. Sedangkan bagi saksi yang mengetahui tindakan bullying tersebut, takut akan menjadi korban berikutnya. Jadi efek-efek traumatis di sini daripada dampak bullying tersebut. Selain itu juga mogok, malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan konsentrasi belajar, stres, dan sebagainya. Nah, ini adalah mengapa bullying bisa terjadi. Bisa terjadinya bullying itu bisa di dalam sekolah maupun di lingkungan rumah daripada si anak sendiri. Makanya di sini saya berpesan pada adik-adik di sini adalah
tolong untuk menjaga lingkungan di wilayah Anda, jangan sampai nanti terjadi efek perilaku daripada bullying di lingkungan sekitar Anda. Bisa dari tetangga Anda, anak tetangga Anda, dan lain sebagainya. Karena itu dampaknya sangat buruk dan jangka panjang sifatnya. Terus kemudian karakteristiknya, ini penting juga, sekaligus untuk kita mengidentifikasi sebetulnya pelaku-pelaku bullying itu bagaimana. Adalah agresif terhadap orang lain termasuk guru. Secara fisik lebih kuat, secara sosial lebih dominan, misalkan lebih mampu secara ekonomi dibandingkan anak-anak yang lain. Itu sendiri juga bisa mengakibatkan dia punya kecenderungan terjadi pelaku bullying sendiri. Hanya peduli dengan keinginan sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Makanya, salah satu untuk meredam terjadinya bullying ini adalah menumbuhkan sikap empati. Jadi empati terhadap orang lain dan sebagainya itu adalah salah satu cara sebetulnya untuk mengurangi efek terjadinya bullying tersebut. Nah, itu ada sedikit empati, mudah marah, terus kemudian tidak bertanggung jawab, mencari perhatian, dan sebagainya. Penyebab anak melakukan bullying adalah ingin mendorong rasa percaya dirinya, atau malah yang terakhir di sini adalah dia merupakan korban bullying sebelumnya. Sehingga dia mencoba untuk melakukan bullying juga terhadap anak yang lebih muda dibanding dia, atau anak yang secara fisik jauh lebih kecil dibandingkan dia, atau lebih lemah dibandingkan dia. Jadi yang ditakutkan daripada bullying ini adalah efek berantai daripada tindakan bullying. Seorang melakukan bullying, kemudian korbannya nanti menjadi pelaku bullying seterusnya. Makanya kita harus melakukan suatu pemutusan mata rantai daripada bullying tersebut. Dimulai dari mana? Bisa dimulai dari sekolah, bisa dimulai dari lingkungan tempat mereka tinggal. Ini adalah karakteristik korban bullyingnya. Secara fisik, kemudian secara emosional, misalkan, serta memiliki perbedaan selera, salah mengikuti tren, anak milenial tapi trennya dia ngikuti anak 80-an. Itu juga salah satunya kadang-kadang menyebabkan tindakan-tindakan daripada bullying. Ini adalah ciri-cirinya, lebih mudah sering menangis, dan sebagainya. Nah, ini adalah intervensi bagi sekolah, dan sebagainya. Nah, dalam pengabdian ini, semua hal ini akan kita rangkum dalam bentuk web. Jadi kita membuat sebuah web khusus untuk Kelurahan Bangattayu Wetan, di mana diharapkan dalam web tersebut itu ada artikel-artikel dan yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan bullying. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan masyarakat dapat mengakses web tersebut sehingga mereka secara tidak langsung mendapatkan bekal pengetahuan yang minimal dapat dipraktekkan di lingkungan rumahnya maupun lingkungan terdekat dia. Sehingga diharapkan dengan keberadaan web tadi akan punya nilai tambah, khususnya dalam mendukung Kota Semarang sebagai kota layak anak maupun Kelurahan Bangattayu sebagai kelurahan layak anak. Jadi intinya di sini adalah kami bekerja sama dengan Kelurahan Bangattayu Wetan untuk membantu mewujudkan Kelurahan Bangattayu Wetan sebagai kelurahan layak anak. Oke, season kedua di sini adalah saya kasih kesempatan kepada Pak Edi Sugianto, beliaunya sebagai dosen IT di Fakultas Ilmu Komputer untuk menjelaskan tentang keberadaan daripada web khusus untuk anti bullying tersebut. Kami persilahkan Pak Edi Sugianto, waktu dan tempat. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Pak Ferry. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari website yang sudah dikembangkan berdasarkan dari grup diskusi ya dengan Ibu Lurah ya pada beberapa waktu yang lalu di kantor kelurahan, bahwa dalam pengabdian ini nanti adalah kita menghasilkan karya, ada sebuah produk
dalam bentuk website, ya, website yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya, daripada khususnya nanti bagi warga Bangat Ayu Wetan untuk bisa ya melihat tentang informasi mengenai bahaya bullying dan cara pencegahan dan sebagainya, dan juga bisa memberikan laporan tentang kejadian, sehingga kejadian laporan bullying yang terjadi di lingkungan bisa terpantau oleh pihak kelurahan, sehingga ada tindakan yang perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, website ini memang ini sudah jadi, artinya sudah siap dipublish, namun memang belum bisa diakses secara online ya, karena belum sempat untuk dipublikasi. Mungkin setelah ini nanti, setelah presentasi ini kita siapkan agar bisa diakses secara publik ya. Namun sebelumnya tentunya nanti membutuhkan dalam web ini masih tetap butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kelengkapan dari informasi yang mungkin diperlukan atau yang belum ada ya, untuk nanti bisa dilanjuti ya, kedua ini lebih lengkap dan bisa digunakan dengan baik. Jadi dalam web Kelurahan Bangat Ayu Wetan tentang anti bullying ini ada halaman depan. Halaman awal menampilkan tentang profil kelurahan. Judulnya adalah Kelurahan Bangat Ayu Wetan, Kota Semarang. Kemudian untuk foto-foto yang perlu saya tampilkan, memang kita belum dapat foto-foto yang resmi ya dari kelurahan yang ingin ditampilkan seperti apa, atau apakah kantor kelurahannya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Maka sementara masih saya buat seperti ini. Kemudian di profil ada profil tentang geografis dan penduduk. Ini yang saya dapatkan dari situs Pemkot Semarang, khusus pada profil di Bangat Ayu Wetan. Kemudian ada tentang lurah, ya, profil lurah Bangat Ayu Wetan. Kemudian ada sambutan lurah dan sebagainya. Ini untuk halaman depan. Kemudian berkaitan tentang bullying, ini nanti sementara saya siapkan satu artikel. Nanti sebenarnya artikel ini bisa ditambahkan sendiri oleh admin ya. Jadi untuk artikel nanti bisa dikelola sendiri di kelurahan, sehingga lebih up to date ya. Informasi yang terbaru bisa ditampilkan dengan cepat. Nah, untuk sementara untuk kerangkanya ini saya buatkan tentang satu artikel tentang bahaya bullying. Jadi nanti masyarakat bisa mengakses informasi tentang bullying pada menu tersebut tentang bullying. Kemudian ada cara pencegahan. Nah, nanti menu-menu yang lain kalau misalkan diperlukan nanti kita bisa diskusikan lagi di grup ya, ada grup pengabdian. Mungkin Bapak dan Ibu bisa ikut andil untuk memberikan masukan, saran dan masukan ya, sehingga nanti bisa ditambahkan. Kemudian ada fitur yang lain yaitu tentang lapor bullying. Untuk lapor bullying sementara saya buat seperti ini. Jadi nanti ketika mengakses web ini bisa diakses lewat handphone ya, dengan memasukkan URL yang sama nantinya, atau lewat laptop. Nah, jadi ketika ada laporan bullying nanti bisa memasukkan email, misalkan kemudian nama pelapor, atas nama siapa yang memberikan laporan, nomor telepon yang sudah dihubungi kalau misalkan diperlukan nomor telepon, kemudian adalah alamatnya nanti ada di misalkan seperti ini, atau alamat lengkapnya, kemudian laporannya apa, melaporkan kejadian apa. Nah, nanti tinggal dilengkapi. Kemudian setelah itu dalam lapor bullying ketika submit tersimpan. Nah, setelah itu nanti pada admin ada portal sendiri nanti untuk websitenya. Nah, admin nanti ada halaman sendiri. Dengan dia harus login untuk admin. Nah, seperti ini. Nah, untuk laporan bullying nanti bisa dilihat di menu laporan. Kemudian
pada laporan bullying, nanti akan muncul laporan-laporan yang sudah dimasukkan tadi, yang sudah diinput. Nah, di sini muncul laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dengan dari ini seperti apa itu nanti dari pihak kelurahan, ya. Nah, nanti bisa dilengkapi tentang profil dan sebagainya, nanti perlu dilengkapan juga. Nah, namun soal ini nanti baru kita postingkan agar bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran umum website yang sudah dikembangkan. Itu nanti silakan untuk bisa memberikan masukan dari Bapak dan Ibu. Silakan saya kembalikan untuk si berikutnya ke Pak Ferry kembali, monggo Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, jadi ini adik-adik, jadi kita sudah Pak Edi tadi sudah menjelaskan tentang konsep webnya. Jadi kita harapkan di sini adalah dari web tersebut adalah sebagai upaya kita adalah untuk menjaring tindakan-tindakan bullying yang ada, dan kita nanti mengharapkan dari web ini khususnya untuk lapor bullyingnya itu nanti bisa terintegrasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Misalkan di sini misalkan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti untuk penanganannya itu bisa komprehensif, bisa menyeluruh. Jadi nanti juga sebagai bahan kajian misalnya, sehingga nanti diharapkan bullying ini bisa dikendalikan, karena selama ini bullying ini sendiri juga tidak terlepas dari faktor budaya juga, karena masyarakat kita belum paham sebetulnya. Mereka kadang-kadang ngomong seseorang itu, maaf tadi seperti saya sebutkan Ambon misalkan, padahal itu sebetulnya juga masuk kategori bullying sebetulnya, atau body shaming di situ, atau gembrot misalkan. Kalau melihat ada yang gemuk dan sebagainya, bahkan kadang-kadang untuk menunjukkan rumah seseorang kadang-kadang kita juga melakukan body shaming di situ. Nah, itu loh yang rumahnya di ujung, yang bapaknya itu hitam, terus yang ibunya itu yang gemuk misalkan. Itu adalah merupakan salah satu tindakan. Harapkan adik-adik sekalian, karena adik-adik sebagai kader kesehatan untuk posyandu remajanya, diharapkan sebagai pelopor minimal untuk RT masing-masing, untuk bisa melihat kecenderungan-kecenderungan di lingkungannya itu, khususnya untuk anak-anak itu bagaimana. Jadi kita di sini lebih fokus ke anak-anak, khususnya anak-anak yang sekolah maupun anak-anak prasekolahnya dulu, karena mereka jangka waktu pendidikan juga masih lama, perkembangan psikologisnya juga masih lama dan sebagainya. Dan itu ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di lingkungan adik-adik, di RT-nya, mungkin di apa yang selama ini kadang-kadang Anda kebingungan ini masuk dalam body shaming atau dalam verbal atau apa ya Pak? Kalau tindakan kayak ini, karena orang tua pun juga bisa melakukan bullying sebetulnya. Misalkan mencubit anaknya, misalkan itu secara nggak langsung melakukan tindakan secara fisik.